generasi milenial, hai generasi rebahan. Oke, dunia sudah ada di genggaman kalian. Habis ngambilnya di PP-nya. Jadi salah banget. Lu jangan taruh di PP lu dong. Kamu suka ngerekamnya. Yang lucu-lucu rekam lah. Dan nanti itu jadi di sini ada ya? Ada di sini. Oke, gitu. Nah, ya sini Ani kayaknya. Jadi gua biar PP-nya mentul. Terapanya takut salah. Aku udah fokus nih aku. Kurang tarik. Oke, balik lagi sama kita berdua yang hits ini. Yes. Nah, di bareng people juga pasti mungkin lagi nontonin kita dan penasaran banget tentang Tante Susi yang satu ini. Nah, Bella mau nanya nih Tante. Yes. Mungkin kan sekarang ngejalanin usaha, konten juga Tante. Gimana sih buat keduanya ini biar bisa balance? Karena kan susah ya. Fokus sama satu hal aja susah Tante. Apalagi dengan dua hal. Takutnya nggak balance Tante. Gimana tuh Tante? Oke, jadi seiring sejalan. Oke, jadi tetap kita harus fokus di usaha karena itu betul-betul poin yang harus kita raih dari sosmed-sosmed yang ada gitu. Jadi kita udah totalitas dipromot ya, aku bilang itu promosi. Jadi bukan sekedar yang goyang-goyang, bukan sekedar yang itu, tapi lebih dari itu, maknanya adalah promosi. Jadi basically kalau misalnya dunia nyatanya nih, bukan dunia mayanya. Dunia nyatanya sibuk banget. Itu kita lebih mengutamakan di dunia nyata dulu. Karena gimana pun juga orang yang kita udah, wah datang ke tempat aku, lihat produk aku banyak, and then kamu bisa belanja online whatever. Tapi kalau pelayanan kita kurang, itu mereka pasti pada lari. Ih, nggak sesuai dengan promo yang ada gitu kan. Nah, jadi kita harus tetap mengutamakan yang dunia nyata dulu. Ya, prioritas banget. Tapi beda tipis sebenarnya dengan dunia maya. Karena kalau nggak ada dunia maya yang kita buat, nggak kebantu. Kita udah repot-repot di dunia nyata, ternyata yang dateng customer yang ada nggak ada gitu. Customernya kurang. Buat apa? Nah, tetap beriringan. Karena mostly kalau aku sih tugasnya memang marketing. Dari awal memang aku tuh pegang marketingnya. Jadi ujung tombaknya banget. Nah, jadi dari dulu sebelum ada sosmed nih, aku tugasnya cuma chat, ngomong aja, ngobrol sama customer gitu. Jadi dalam artian itulah promosi, ngambil hati. Jangan sampai dia udah di genggaman kita, and then karena salah
perlakuan atau gimana, Dia nggak balik lagi. dia nggak balik lagi. Itu yang the most important thing, yang bener-bener berat kalau begitu. Dia udah ada kok di sangkar kita, dia udah ada di pelukan kita, tapi kok akhirnya karena kita melakukan sesuatu yang kurang pelayanannya, Iya. mereka pada lari. Nah itu ya nggak boleh. No. Gitu, jadi Oke. tetap seiring sejalan. Seiring sejalan, dan Iya. emang kayaknya Tante udah tahu banget ya maunya pasar. Ya. Apa sih yang dimauin sama orang-orang di luar sana? Iya, kan seiring berjalannya waktu, aku udah usaha udah hampir 16 tahun ya. Wow. Jadi bukan abal-abal lagi. Oke, jadi udah benar-benar tahu. tahu banget pasarnya Iya. seperti apa. Jadi apalagi marketing ya Tante Iya. ya, ujung tombaknya. Iya. Jadi Tante tinggal asah lagi. Dan kebetulan juga semakin kesini semakin berat persaingan. Oke. Kompetitor semakin berat karena ya kalau yang aku sendiri tidak terlalu menguasai ya, sebenarnya dunia maya itu tidak terlalu menguasai. Tapi kalau kita bilang, kita flashback lagi, kasarnya nih, untung juga ada pandemik. Ini kasarnya nih Bella. Iya. Wah, gimana tuh, Tante? Karena gini, kalau tidak ada pandemi ini, nggak ada program di rumah aja, itu tuh aku nggak bakalan bisa yang namanya editing, Oke. yang namanya join TikTok. Oke. Nggak bakalan ada karena waktu aku habis di dunia nyata. Oke, kerjanya Kerjanya benar-benar di situ aja ya, Tante, Tante, ya. di situ-situ aja gitu. Nah, jadi setelah adanya pandemi, kita merefleksi diri, ternyata lebih banyak waktu yang kita dapatkan. Apalagi ada dulu yang 2 minggu ya, aku tuh di rumah aja 2 minggu sekalian libur nyepi waktu itu, ingat banget. Yang harusnya libur nyepi cuma 3 hari, itu kita ngambil 2 minggu because program pemerintah di rumah aja. Nah, itu tuh betul-betul aku tuh belajar Banyak untuk hal. bersosial media dari anak aku yang kelas 2 SD. Berarti ada hidayah ya di balik ada pandemi. hikmah aja. Pinter-pinter kita aja. Kalau misalnya mau terjerumus ke hal negatif, itu pilihan. Nah, itu pilihan. Nah, tapi aku tetap memilih, oke, why don't you kita nggak belajar ini, kita punya waktu lebih banyak, kita harus juga menggali potensi diri. Ini kesempatan kita. Nice. Kayak gitu, Bella. Wow, setuju banget tuh. Jadi Iya. kita kemarin pandemi itu bukan untuk berhenti ya Tante Yes, ya. nggak salah banget. Kadang banyak banget Tante, kayak misalnya mereka bingung mau ngapain, harus ngapain. Banyak mungkin ya. Dan maaf tadi mungkin salah kata bilang gitu. Cuman itu perumpamaan yang aku Iya, bilang, iya. untuk ada pandemik itu perumpamaan aja. Sebenarnya Jadi itu kita lebih set jengah banget. lagi ya, Tante, Lebih ya? jengah lagi. Kita tuh sebagai manusia tuh pengen satu-satunya kelebihan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah bisa beradaptasi. Ya, Nah, setuju. bisa beradaptasi. Nah, kalau kita sampai dikasih situasi terburuk pun, kita sebagai manusia pasti mampu beradaptasi. Yang penting ada kemauan. Yes, true. Tante keren banget, bener. Kita bisa beradaptasi ya sebenarnya. Itu kelebihan kita. Tapi kalau misalnya kamu diem stuck di Stuck tempat, di tempat udah. itu masalahnya. Iya, itu kalau udah itu namanya give up, menyerah. Iya. Menyerah sebelum bertanding, menyerah sebelum perang. Iya. Memang pilihan ada di kita Iya, ya. pilihan ada di kita. Kita mau maju ngadepin Iya. atau diem di tempat, That's nggak it. bakal bisa ada menyelesaikan masalah. Iya, that's it. Ya, kita perjuangkan. Waktu itu aku cuma 2 minggu, and then langsung open lagi dengan prokes ya, harus cuci tangan, harus ada hand sanitizer, harus cek suhu tubuh, everything kita lakukan di store kita. Jadi ya, sampai saat ini Astungkara berjalan Lancar dengan ya. lancar. Bener. Jadi 2 minggu kemarin Iya. itu membuka Tante. Membuka. Melihat, oke, aku sekarang nggak bisa gini aja nih. Iya, nggak bisa gini aja gitu. Jadi udah pinter sekarang bersosmed. Pinter banget. Aduh, masih gaptek. Pinter banget. Gapteknya teramat. Aduh, pokoknya gaptek banget. Taunya cuma bikin video doang, nggak di-upload, nggak diapa-apain. Didiemin di handphone. Didiemin di handphone. Gitu. Kalau sekarang udah bisa. Wah, Sekalian keren banget. promo. Iya, benar, promo nih produk-produk Iya. souvenirnya ya Tante ya, biar makin melejit. Yes. Nah, kita mau ngobrol lagi nih sama Tante yang banyak banget pertanyaan Bella, semakin kesini Iya. semakin dalam obrolan kita, yang semakin pengen tahu nih Tante, pengen jadi businesswoman yang hebat seperti Iya. Tante. Ajarin dong kita ya, yang generasi milenial ini yang masih bingung mau ngapain ya, takut rugi buka usaha, aduh bingung mau ngapain. Nah Tante,
mungkin ada pesan dan tips yang mungkin mau disampaikan sama different people. 2,000 years later. Oke, inilah dia yang mungkin dinanti-nanti sama different people yang udah nonton. Gimana sih pesan ataupun tipsnya Tante agar kita kaum milenial ini bisa sukses ke depannya tuh, bisa menata kehidupan lebih baik lagi, Tante? Hai generasi milenial, generasi rebahan. Jadi dunia sudah ada dalam genggaman kamu. Jangan sampai apa yang sudah ada di genggaman kamu terlepas begitu saja. Oke, dengan segala kreativitas yang ada, dengan segala inovasi yang ada, apalagi di zaman seperti ini ya, segalanya mendukung, kamu tidak cukup untuk menjadi penikmat. Benar. Untuk menjadi scroll aja Saya di juga. sosmed. Saya juga. Enggak, kamu udah bagus. Terima kasih. Oke, jadi cuman scroll di sosmed kamu, Instagram, ngeliatin, nge-like punya orang. Nah, nggak cukup dengan itu. Tapi kamu bisa lebih memberdayakan lagi kreativitas kamu, inovasi kamu untuk bisa lebih dari itu menjadi pelaku. Benar, pelaku ya. Oke, jadilah pelaku sehingga kamu bisa menggenggam dunia itu lebih erat lagi. Modal kamu cuman sosmed kok, modal kamu cuman gadget. Dan yang pasti semua anak muda, semua generasi milenial, gak ada yang gak punya sosmed, gak ada yang gak punya gadget. Semua punya pasti. Jadi lakukan kreatif lah. Jadi jangan malu untuk menunjukkan hasil video kamu. Oke. Jangan malu kalau kamu like-nya awalnya sedikit, ya. Bener. Jadi terutamanya nih TikTok sudah menyediakan, katakanlah dia udah adil banget. Sudah adil banget, Bella. Jadi untuk siapapun kamu, dia memberikan fasilitas yang sama untuk bisa menjadi famous, untuk bisa menjadi terkenal. Karena algoritma TikTok beda banget sama Instagram. Instagram susah untuk nyari follower. Nah, sementara kalau dari TikTok, semua dari yang kamu yang bukan siapa-siapa, ya aku yang bukan siapa-siapa, yang mungkin orang kenal aku cuman beberapa gelintir orang aja, tapi sejak masuk TikTok, aku sekarang melihatnya ya oke lah. Banyak lah ya. Banyak lah. Jadi kesempatan untuk menjadi famous di TikTok itu besar banget. Nggak semata-mata famous ya. Kenapa? Famous itu penting karena dengan kita terkenal, apapun yang ada di belakang kita nanti, terkenal dengan cara positif ya. Apapun yang ada di belakang kita nanti itu akan mengikuti kita, akan ikut. Jadi kalau bisnis apapun kamu bakalan sudah memegang 50% modal untuk promosi. Oke? Jadi jangan berhenti untuk membuat konten, whatever you are nantinya. Silahkan untuk berkonten. Ada YouTube, ada sarana TikTok, ada sarana Instagram, ada whatever yang mungkin aku belum tahu ya. Jadi mengalir, just with the flow. Nanti udah kamu akan tahu sukses itu menanti kamu. Oh my god! Wow! Usaha aja dulu ya, Tante ya. Usaha aja dulu. Jangan takut untuk tidak di like. Jangan ragu untuk mengepost sesuatu yang sudah kamu udah create dengan susah payah, tapi buntut-buntutnya disimpan aja dia. Ya sering kejadian nih. Milenial beneran. Jadi sering kejadian, aduh jelek menurut versi kamu, tapi belum tentu jelek menurut versi orang lain. Ya kan? Benar setuju. Namanya juga orang usaha ya, Tante ya. Betul. Sisanya kan Tuhan punya kehendak. Yang penting kita kerja terus, usaha terus. Dan ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar, pasti ada aja hasilnya. Walaupun mungkin sekarang kita kadang-kadang ekspektasinya yang ketinggian, Tante. Iya. Pengen segini, tapi baru dapat segini, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suatu saat pasti. Wah, suatu saat pasti. Benar tuh di para people. Kamu bakalan bahagia banget. Wah, kayak Tante nih, Tante Susi bahagia banget nih. Kontennya jalan, usahanya jalan ya, Tante ya. Jadi buat kaum milenial yang suka nyerbahan aja, ini bisa menjadi apa ya, tamparan mungkin ya. Benar. Nggak nampar ya kan, dipeluk, dirangkul. Dirangkul. Tapi
maksudnya dalam artian biar kamu tuh bangun, ayo. Iya, Tante Susi aja lihat nih, tetap usaha, semangat dengan banyak kegiatan yang pastinya akhirnya menghasilkan ya Tante ya. Finally, aduh, Bella nanti akan belajar TikTok juga ya kan, biar sukses kayak Tante. Makanan gua aja TikTok. A few inches later. Oke, especially untuk TikTok nih. Jadi TikTok ini bener-bener adil. Basically dia adalah sosmed yang sangat adil, memberikan peluang yang sama untuk semua orang bisa menjadi terkenal. Whoever you are, siapapun kamu, dari yang umur kecil sampai besar, itu yang penting persiapan konten. Post setelah konten mau jadi, jangan lupa di post. Itu poinnya. Kalau kalian udah bikin konten seabrek-abrek sampai tuh your memory full tapi nggak di post, Percuma ya. Percuma, tamat, udah rebahan lagi deh. jangan. Upload. Jadi itu tuh mereka akan di algoritma itu akan memberikan peluang yang sama. Jadi istilahnya FYP. Jadi kalau jadi satu konten kamu mungkin belum dikenal, terlalu ditertarikin sama orang, rubah dengan konten yang lain. Banyak hal. Jadi kamu buka dulu TikTok, kamu bakalan tahu sistem di TikTok itu seperti apa. Nyata aja. Jadi langsung praktekin ya, praktekin. Jadi TikTok is not about goyang-goyang, about joget-joget aja, tapi more than that. You're gonna feel, kamu bakalan ngerasain gimana the magic of TikTok works on you. Magic dari TikTok itu bekerja di diri kamu. Oke. Jadi promo TikTok gue. Tapi kan memang kita sekarang kan harus melek ya Tante ya. Kita lihat sekarang emang apa yang lagi booming. Kita bisa curi-curi dikit lah ya. Kita pelajarin ke depannya. Itu ternyata bisa bermanfaat, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Pokoknya maksimalkan apa yang ada di diri kamu. Jangan cuman, sekali lagi, jangan cuman menjadi generasi rebahan. Benar. Kalau kamu bisa mampu lebih dari itu. Jangan cuma penikmat ya. Yes. Ini kayak tantenya kayak kita berdua ya. Jadi pelaku. harus ya. Benar. Nah, kita juga ntar lagi akan nge-TikTok bareng. Goyang-goyang apa ya kira-kira ya Tante ya? Aduh, ntar diajarin. Apa ya? Ntar deh lihat. Mengalir begitu aja. Oke, bener dong kan. Tapi deras alirannya. Oke, di Bella-Bellain Talk Show. A few moments later. Jadi aku tuh Bella, jadi kayak gini. Sini lu kalau berani lawan gue, bangsat lo anjing. Apa urusan lo sama gue? Ngurusin rumah tangga orang, ngurusin keluarga orang. Ngapain lo datang sekarang? Bangsat lo. Kamu sih tolong banget tuh berantem. Nah ini kan aku dorong kamu kan. Ayo. Udah. Apa sih? Musiknya. Kok aja korban. One eternity later. Capek banget. Keringetan Tante. Kecanduan TikTok nih people, ya ampun. Totalitas banget loh, kita sampai naik kursi. Nanti lihat di TikTok. Lihat ya, seperti apa spesial ya hari ini kita berdua kolaborasi TikTok. Ini gila. Ini gila aslinya. Aduh, ketularan Tante dong. Virus. Tapi Tante makasih banyak loh, inspiratif banget semua yang Tante udah kasih ke kita. Semoga different people ataupun siapapun yang nonton bisa terinspirasi dan menyontoh yang baik-baik di antara kita yang udah kita kasih tahu. Benar. Yang jelek dari aku jangan ya. Iya, yang baik-baik jadiin contoh. Nah, bisa jadi pelajaran juga biar kedepannya mungkin bisa sehits Tante kan. Mau dong hits ya, biar dapet
cuan juga, bisa promosi juga ya, benar. Pokoknya thank you sekali lagi Tante. Nih buat different people jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga belanja souvenirnya dari Tante Susi dong. Pasti harus ya. Yuk kesini bonus tiktokan. Yuk kita TikTok bareng.